Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan biar Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan ada untuk kami selama-lamanya. Kamu mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini kita akan belajar dengan sebuah tema The Secret of David's Victory. Rahasia dari kemenangan Daud. 1 Samuel 17, 45 dan 47. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebin. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lupik, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan Daud." Kita belajar bahwa Daud adalah seorang yang luar biasa. Kalau sudah pergi ke Israel, ada makam yang dipercaya tempat Daud dibaringkan. Sampai hari ini orang-orang Yahudi, bukan orang-orang di luar Yahudi, datang dan berkunjung. Ada yang berdoa, ada yang ingin melihat kebesaran dari Raja Daud. Daud terkenal sebagai raja yang memberikan keamanan, raja yang mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh-musuh, dan raja yang luar biasa. Walaupun dia pendek, tetapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Apa yang kita pelajari mengenai Daud? Dari ayat yang baru kita baca, yang pertama adalah the jealous for God's name. Kecemburuan untuk nama Tuhan. Daud itu kalau buat Tuhan tuh gak ada setengah-setengah gitu. Dia datang ke medan peperangan ingin bawa makanan buat abangnya, buat saudara-saudaranya. Nah, kitab saya bilang Daud dengar Goliat orang Filistin mengolok-ngolok nama Tuhan, mengolok-ngolok nama Israel. Sebagai orang yang tahu bahwa Tuhan Israel hidup, Tuhan yang dia sembah hidup, dia langsung tampil dan bilang hari ini juga. Tuhan tuh bukan berarti Tuhan butuh dibela. No, Tuhan tidak butuh dibela. Dia Tuhan. Kalau Tuhan kita bela, siapa yang bela kita? Tapi yang kita bisa mengerti adalah ada sebuah kekaguman. Ada sebuah kedahsyatan ketika mendengar nama Tuhan. That's why dalam 10 hukum Taurat bilang demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan semua. Tuhan tuh mau tiap kali kita mendengar nama Tuhan, kita tuh dari marah jadi gak marah. Dari ingin berbuat dosa jadi gak berbuat dosa. Dari takut jadi berani. Kita memandang nama itu sebagai nama yang kudus. Hari ini orang Israel tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sebutan yang biasa kita sebut. Dia tidak berani menyebut dengan YHWH bantale. Tapi dia berani menyebut dengan istilah. Dia tidak menyebutnya di dalam atau di luar, sudah. Kita hari-hari ini suka bahkan kita berani bersumpah pakai nama Tuhan. Padahal kadang-kadang sumpahnya gak penting-penting amat. Sumpah, kalau gue tadi malam gak ke toilet, oh Tuhan petir gue deh. Gitu. Kayak jadi remeh-remeh yang gak jelas. Rahasia keberhasilan Daud adalah Daud, nama Tuhan, dia cemburu dan marah untuk nama Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari kemenangan Daud adalah Alkitab mengatakan bahwa Daud, Bapak Ibu, trust atau takut, lebih takut kepada Tuhan. David trust God. Daud lebih takut kepada Tuhan. 1 Samuel 3 buat yang ke-1 dan ke-6. Alkitab mengatakan Ziklag dibakar habis.
Seluruh harta bahkan isi anak mereka dibawa. Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang keenam, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dalam belah. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lihat, Daud di tengah keadaan yang tidak menyenangkan, rakyat hendak melempari dengan batu, Daud tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Alkitab saya bilang, kenapa Tuhan pilih Daud daripada Saul? Karena Saul lebih takut sama rakyat daripada sama Tuhan. Ada banyak pemimpin yang lebih takut sama pendukungnya daripada sama Tuhan. Dan doakan agar kami para pendeta lebih takut sama Tuhan daripada takut sama cobaan. Harapkan bahwa setiap pemimpin lebih menghormati Tuhan daripada siapapun yang kamu. Yang ketiga, bahwa Daud menghormati, respected God-given authority. Bahwa Daud lebih menghormati atau Daud menghormati orang yang diurap Tuhan. 2 kali Tuhan dapat kasih kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Tapi 2 kali pula Daud menolak membunuh Saul. 1 Samuel 24 ayat 2 dan ke-7. Ketika Saul pulang sudah memburu orang Filistin itu, diberitahukan kepadanya, ada Daud di padang gurun En-Gedi. Alkitab bilang kemudian Saul mengambil 3.000 pasukan dan seterusnya mencari Daud. Masuk di dalam goa, Saul ayat yang keempat, ia masuk ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada boa dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang raja. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang goa itu. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepada, sesungguhnya aku menyerahkan musuhku ke dalam tangan, maka perbuatlah kepada yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat yang ke-7, berkatalah ia kepada orang-orang ini, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dengan perkataan demikian Daud mencegah orang-orang itu. Bapak Ibu, ketika kita mendengar orang yang diurapi Tuhan, respon kita adalah menghormati. Oh pendeta, tapi orang itu salah, doakan. Oh pendeta baru tegur enggak? Kalau kamu dapat kesempatan ngomong 4 mata, tegur. Dengan kasih tentunya. Tapi jangan pernah mempermalukan. Karena apapun yang terjadi, mereka adalah hamba Tuhan. Dia Tuhan yang akan mengurus hamba-hamba. Saya pendeta yang percaya mentop-mentopnya hamba Tuhan, kalau nggak benar, Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Tapi kalau hamba Tuhan itu melakukan sesuatu yang mungkin kurang pas, doakan. Kalau ada kesempatan menegur dengan 4 mata, tegur dengan 4 mata. Saya percaya orang yang diurapi Tuhan pasti mau dengar masukan. Pasti mau terima masukan. Kalau kita melihat dalam kisah kitab Bilangan, Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Secara garis keluarga, Miriam adalah kakak dari Harun dan Musa. Sedangkan Musa adalah yang paling kecil. Tapi di hadapan Tuhan, urutan otoritasnya adalah Musa, Harun, dan Miriam. Jadi Musa pemegang otoritas tertinggi. Suatu hari karena Miriam tidak tunduk kepada otoritas Musa, Alkitab mengatakan Miriam mengalami kusta putih seperti salju. Para ibu juga harus tunduk sama suami. Para anak tunduk sama orang tua. Para anak Tuhan, kalau bosmu jangan mentang-mentang Kristen kamu sembarangi. Harus tunduk. Alkitab mengatakan Ibrani 13 ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Tuhan meminta kita bertanggung jawab dengan menghormati pemimpin kita.
1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati di hadirat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Rahasia kemenangan Daud adalah Daud menghormati para pemimpin mereka. Daud menghormati orang yang dipurap itu. Daud, siapa sih gak pengen jadi raja? Tapi Daud menahan. Dia menunggu waktunya Tuhan. Saya berdoa agar kita melihat keberhasilan Daud dan kita juga mau meneladani. Kita katakan Daud memiliki cemburu, marah untuk nama Tuhan. Yang kedua kita bilang Daud lebih takut kepada Tuhan daripada para pengikutnya. Yang ketiga Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman hari ini belum menjadi berkat bagi setiap jemaat. Always remember this. Yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Berbicaralah melalui kami Tuhan. Pakailah kami sepanjang hari. Biar melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan, sebab itu ku lakukan. Semua denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.